warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Bertemu dengan saya Ibu Yutimah SPD dari SMP Negeri 11 Muaro Jambi. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya belajar kita menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga ingin mengingatkan, jangan lupa kita selalu menerapkan 3M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ananda semuanya diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, Ananda semuanya diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Apakah Ananda semuanya pernah mendengar kata interaksi sosial? Kira-kira apa ya interaksi sosial? Kita lihat gambar berikut ini. Gambar apa itu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar satu orang yang sedang berbicara dengan orang lain. Atau di sini ada interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian kita lihat juga gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar di mana beberapa siswa sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini dikatakan dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Karena ada banyak orang berinteraksi dengan banyak orang. Sedangkan gambar ini, ya, ini adalah gambar adanya interaksi antara satu individu dengan kelompok. Kenapa disebut seperti itu? Ya, karena ada satu orang guru yang sedang berinteraksi, sedang mengajar di depan kelas bersama beberapa murid atau banyak murid. Jadi, dari gambar tersebut apa ya interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lain, antara satu individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah minimal adanya 2 orang atau lebih. Jadi, adanya hubungan timbal balik itu harus ada 2 orang minimal atau lebih. Kemudian harus ada kontak dan komunikasi sehingga terjalin interaksi yang baik dan timbal balik. Kenapa manusia harus berinteraksi? Kenapa ya? Ya, betul. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang selalu ingin berinteraksi dengan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Lalu, apa saja bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Di video ini memperlihatkan ada ikan hiu yang sedang menyerang kawanan penguin. Dan bisa kita lihat di sini, penguin bisa bertahan bersama tim menghadapi masalah. Kemudian kita lihat ada sekawanan semut yang diserang oleh hewan lain. Dan dengan kerjasama yang kuat, dengan tim yang hebat, mereka juga bisa mengalahkan hewan tersebut. Kemudian ada sekawanan kepiting yang akan diserang oleh burung besar. Dengan adanya kerjasama yang kuat, tim yang kuat, mereka juga bisa mengalahkan burung tersebut. Video itu menunjukkan adanya interaksi sosial asosiatif. Sedangkan bentuk interaksi sosial asosiatif itu adalah kerjasama atau cooperation, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.
Sedangkan bentuk interaksi sosial yang disosiatif adalah pertentangan atau konflik, persaingan atau competition, dan kontravensi. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kita bisa lihat contoh di sini ketika orang bergotong royong, di situ ada kerjasama karena mereka saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Akomodasi, suatu usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Contohnya adalah sebuah kompromi atau sebuah penyelesaian sengketa, sebuah toleransi. Sedangkan asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan yang melahirkan budaya baru. Contohnya adalah pertemuan dari budaya dan agama Hindu-Buddha yang terlihat pada bangunan-bangunan di Indonesia. Banyaknya budaya yang bertemu, mereka saling melahirkan budaya baru. Akulturasi merupakan proses perpaduan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Contohnya adalah pada masjid di suatu daerah Karanglewas yang di sini ada unsur Tionghoanya. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya pada pertandingan bulu tangkis. Di sini terdapat suatu kompetisi. Olahraga volleyball dan olahraga lainnya juga merupakan suatu contoh dari adanya kompetisi antara dua kelompok atau dua tim. Sedangkan kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Jika kita lihat pada video ini, terlihat adanya suatu kontravensi secara tersembunyi antara satu orang dengan orang lain. Kontravensi terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan tujuan dari satu golongan dengan golongan orang lain. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang lain adalah pertentangan atau konflik, di mana pertentangan atau konflik ini terlihat secara nyata adanya suatu perpecahan karena perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan tujuan. Konflik ini biasanya menimbulkan suatu masalah, bahkan bisa berujung kepada kekerasan. Seperti terlihat pada video berikut ini, terlihat adanya tawuran antara golongan mahasiswa dengan kepolisian, di mana mahasiswa biasanya memiliki tujuan tertentu dan berbeda dengan anggota kepolisian. Sebagai bangsa Indonesia yang besar, seharusnya kita selalu menjunjung persatuan dan kesatuan, walaupun berbeda kepentingan dan berbeda tujuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, atau bercerai kita runtuh ya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Kerjakan halaman 93 ya di buku paket. Di situ kamu harus memberikan contoh-contoh bentuk interaksi sosial yang ada di daerah kamu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.